Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Novi. Apa kabar kalian hari ini? Sehat kan? Masih semangat ya belajarnya? Nah, kali ini kita akan belajar untuk menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Khusus untuk materi kali ini adalah tentang kosakata baku. Apakah kosakata baku itu? Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, biasanya dibaca PUEBI. Kalau zaman dulu atau sebelum ini namanya EJD, Ejaan yang disempurnakan. Sekarang sudah berubah namanya menjadi PUEBI. Sebaliknya, kosakata non-baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non-baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non-formal seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, acara-acara formal itu seperti apa? Acara atau penulisan formal itu contohnya adalah acara kenegaraan, pidato presiden, kemudian teks eksplanasi, juga harus menggunakan kosakata baku. Ketika kalian mengerjakan soal dalam pelajaran, kalian juga harus menggunakan kosakata baku. Jadi, nanti pembelajaran ini dipraktikkan dalam setiap kalian menulis, baik itu soal maupun materi di buku tulis. Jadi, kalian nanti sudah terbiasa menggunakan kosakata yang baku. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ciri-ciri kata baku. Ada 8 ciri-ciri kata baku. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Contohnya, untuk yang ragam baku, saya, ragam tidak bakunya gue. Ibu, ragam tidak bakunya nyokap. Bertemu, ragam tidak bakunya ketemu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ragam baku contohnya kesempatan lain. Ragam tidak bakunya lain kesempatan. Dibalik ya, kalian bisa kalau belajar bahasa Inggris pasti dibalik-balik kata-katanya. Nah, ragam ini kesempatan lain kok biasanya ada yang menyatakannya lain kesempatan. Mari kita bertemu di kesempatan lain. Itu betul, tapi kadang orang mengatakan mari kita bertemu di lain kesempatan. Nah, itu tidak baku kalau lain kesempatan. Itu terpengaruh oleh bahasa asing. Kantor tempat itu adalah baku, ragam tidak bakunya kantor di mana. Contohnya, saya berjalan ke kantor tempat ayah saya bekerja. Itu baku ya. Kadang ragam tidak bakunya, saya berjalan ke kantor di mana ayah saya bekerja. Itu tidak baku. Baik, berikutnya yang ketiga, bukan merupakan ragam percakapan. Jadi, bukan bahasa yang digunakan sehari-hari. Contoh ragam bakunya dengan ragam tidak bakunya sama. Saya bermain ke rumah Feli dengan Shiva. Itu baku. Ragam tidak bakunya, saya bermain ke rumah Feli sama Shiva. Nah, itu tidak baku. Berikutnya adalah memberi. Ragam tidak bakunya kasih. Saya memberi pisang kepada Tony. Saya kasih pisang ke Tony. Nah, itu tidak baku. Yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Eksplisit. Jadi, eksplisit itu terlihat. Jadi, imbuhannya harus benar-benar ada jika memang itu harus ada imbuhannya. Contoh ragam bakunya, ayah bekerja keras. Ragam tidak bakunya, ayah kerja keras. Jadi be-nya hilang pada ragam tidak baku.
Contoh yang kedua, ia menendang musuhnya. Ragam tidak bakunya, ia tendang musuhnya. Nah, jadi pada penulisan teks eksplanasi, kalian harus menggunakan imbuhan jika memang itu seharusnya menggunakan imbuhan. Jangan dihilangkan imbuhannya. Berikutnya, ciri kata baku yang kelima adalah pemakaian kata yang sesuai dengan konteks kalimat. Contoh, suka akan, ragam tidak bakunya suka dengan. Disebabkan oleh, ragam tidak bakunya disebabkan karena. Ciri yang keenam, tidak rancu atau tidak terkontaminasi. Ragam bakunya berkali-kali, mengesampingkan, sedangkan ragam tidak bakunya berulang kali, mengenyampingkan. Itu sudah terkontaminasi atau bahkan malah rancu, terkontaminasi oleh apa? Oleh bahasa sehari-hari, oleh bahasa asing gitu. Kemudian ciri yang ketujuh adalah tidak mengandung pleonasme. Artinya tidak hemat. Ada kata yang sama artinya digunakan bersama-sama. Kemarin sudah dibahas ketika kita belajar tentang kalimat efektif. Contohnya, para tamu. Itu berarti banyak tamu. Tetapi dalam ragam kata tidak baku digabung para tamu-tamu. Para artinya banyak, tamu-tamu juga artinya banyak tamu. Jadi ada dua arti yang sama. Ini menjadi tidak baku. Atau kalau dalam kalimat menjadi tidak efektif. Contoh lainnya, ragam bakunya adalah hadirin. Hadirin artinya sudah banyak. Tetapi jika ditambah dengan para, menjadi banyak-banyak hadirin. Nah, jadi harus dihilangkan paranya ketika menggunakan kata hadirin. Kalau peserta, peserta itu satu. Para peserta berarti banyak. Peserta-peserta artinya juga banyak. Jadi kalau menggunakan para dan peserta, maka pesertanya cukup satu. Para peserta lomba, bukan para peserta-peserta lomba. Itu salah. Kemudian ciri yang terakhir atau yang kedelapan adalah tidak mengandung hiperkorek. Apa arti hiperkorek? Hiperkorek artinya berlebihan. Jadi tidak berlebihan dalam menggunakan bahasa atau kata. Contohnya, ragam bakunya adalah teladan. Karena berlebihan menjadi tauladan. Ragam bakunya adalah sentosa. Diubah menjadi sentausa sehingga menjadi tidak baku. Ragam bakunya adalah saraf, diubah menjadi syaraf sehingga menjadi tidak baku. Ragam bakunya adalah sah, diubah menjadi syah sehingga menjadi tidak baku. Nah, ini adalah contoh kata-kata kosakata non baku dan kosakata baku yang sudah kalian pelajari dan sudah kalian buat kemarin ketika belajar tentang pensil si kecil yang amat penting. Kalian sudah mengerjakan ini kemarin ya. Kosakata non bakunya ada di barisan atau kolom yang depan. Kosakata bakunya ada di kolom yang belakang. Kita lihat gimana sih kosakata bakunya, bagaimana harusnya. Kemudian ada kata bikin, itu tidak baku. Yang baku adalah membuat. Yang ketiga, modern. Yang betul, modern. Zaman, yang betul, zaman, pakai Z. Dipakai, yang betul, digunakan. Gampang, yang betul, mudah. Terus, yang betul, kemudian. Dibikin, yang betul, dibuat. Mengembangkan, yang betul, mengembangkan. Hancurkan, yang betul, menghancurkan. Jadi ini menghilangkan imbuhan ya. Kalau nggak ada, yang betul, jika tidak ada. Bakal, yang betul, akan. Waktu
lagi. Yang betul, pada waktu. Gak bisa bikin. Yang betul, tidak bisa membuat. Ini beberapa contoh yang sudah dikerjakan kalian kemarin pada bacaan pensil si kecil yang amat penting. Selanjutnya, mari kita diskusikan teks eksplanasi berikut yang membahas tentang rangkaian listrik atau rangkaian lampu di kelasku. Ibu bacakan dulu, nanti kita bahas satu persatu atau sambil mendengarkan kalian identifikasi mana sih kata-kata yang tidak baku, mana kalimat yang tidak efektif. Nah, nanti kita bahas bersama-sama sambil kalian mencari-cari sendiri dulu. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Mana yang tidak baku? Ini dipakai buat rangkaian listrik dan paralel banyak digunakan untuk, harusnya seperti itu ya. Jadi dipakai buat, kalian ganti menjadi digunakan untuk penerangan di berbagai tempat. Kita beralih ke kalimat berikutnya. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Mana yang tidak baku atau tidak efektif? Nah, kita lihat ada kata banget. Banget itu bukan ragam bahasa baku, tetapi banget itu adalah kosakata non baku. Kita ganti menjadi rangkaian seri sering sekali kita lihat pada hiasan Natal dan seterusnya. Jadi kata bangetnya diganti dengan sekali. Artinya sering sekali. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Mari kita lihat, adakah kosakata atau kosakata non baku atau kalimat yang tidak efektif? Ya, kata buat itu tidak baku. Kita ganti menjadi yang mengakomodir arus energi untuk. Kata buat kita ganti menjadi untuk. Di dalam kalimat ini juga ada sesuatu yang tidak efektif, yaitu ini. Adalah dan merupakan memiliki arti yang sama. Gunakan salah satu saja, sehingga kalimatnya menjadi hemat. Salah satu ciri kalimat efektif adalah kehematan, kan? Jadi kalian harus berhemat. Jika ada dua yang sama, hilangkan salah satu, sehingga menjadi mengakomodir arus energi untuk penerangan adalah gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Atau pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi untuk penerangan merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Hilangkan salah satu. Bebas, kalian boleh menghilangkan yang mana saja yang kalian anggap cocok. Itu yang mana katanya. Pakai adalah atau pakai merupakan. Berikutnya, kalimat selanjutnya, rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Di sini ada kata, tidak ada kalimat efektif. Di sini tidak ada, maaf. Di sini tidak ada kalimat yang tidak efektif. Artinya kalimat ini sudah efektif. Berikutnya, dengan demikian kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Bisakah kalian menemukan ada kata non baku di sini? Ya, ini adalah kata non bakunya. Harusnya satu sama lainnya diganti menjadi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu dengan lainnya. Ya, kata sama itu tidak baku, tadi sudah dibahas sebelumnya. Berikutnya, paragraf kedua. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Kalian sambil melihat gambar ya. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 dinyalakan, kalian lihat gambarnya, maka yang menyala adalah hanya lampu 1. Di sini ada kata
yang menyebabkan kalimat ini menjadi tidak efektif? Kata tersebut adalah. Tanpa kata adalah, kalimatnya sudah bisa dipahami oleh pembaca atau pendengar, sehingga kata adalah dihilangkan. Menjadi, saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala hanya lampu 1 atau L1. Jadi kata adalahnya dihilangkan ya. Kalimat berikutnya, saat saklar 2 dinyalakan, lihat saklar 2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 yang menyala. Saat saklar 3 dinyalakan, maka lampu 3 dan 4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3, L4. Berikutnya paragraf ketiga atau terakhir, rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Adakah kata yang menyebabkan kalimat ini menjadi tidak efektif? Ya, ada dua kata yang bermakna sama, yaitu kata sangat dan kata sekali, artinya sama untuk menguatkan. Maka gunakan salah satu, menjadi rangkaian paralel akan sangat membantu penghematan biaya listrik. Atau rangkaian paralel akan membantu sekali penghematan biaya listrik. Mana yang lebih kalian suka? Gunakan salah satu saja ya. Kalimat terakhir. Belum terakhir ya. Kalimat berikutnya. Karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Aneh ya kalimatnya. Di sini ada penggunaan konjungsi atau kata hubung di depan subjek. Kemarin sudah dibahas pada pembahasan kalimat efektif. Kata karena ini adalah konjungsi. Jika diletakkan di depan subjek, kalimatnya menjadi tidak efektif. Contoh konjungsi lain, kepada bapak-bapak dimohon berdiri. Itu tidak boleh. Harusnya kepadanya dihilangkan menjadi bapak-bapak dimohon berdiri. Sama dengan kalimat ini, karena adalah konjungsi, sehingga tidak boleh diletakkan di depan subjek. Kalimat yang betul, hilangkan kata karena, sehingga menjadi kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kalimat terakhir, kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Ada pemborosan di sini. Untuk dapat bisa dihilangkan, sehingga menjadi kita hanya perlu menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, saatnya setelah ini kalian harus menuangkan hasil diskusi pada tabel yang akan Ibu tampilkan nanti. Pada kata-kata yang digaris biru, ini adalah kosakata non baku. Kalian tulis nanti, kemudian kalian betulkan. Sedangkan pada kata-kata yang di garis bawah merah, itu adalah kalimat-kalimat yang tidak efektif. Silakan nanti kalian ubah kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Bagaimana mengubahnya atau di mana mengubahnya? Di sini. Tuangkan hasil diskusimu pada tabel berikut. Di sini ada dua tabel. Tabel yang pertama untuk mengisikan kosakata tidak baku dan kosakata yang baku. Atau kosakata bakunya apa? Tabel yang kedua digunakan untuk mengisi kalimat tidak efektif dan kalimat efektifnya bagaimana. Jadi kalian tulis kalimatnya dulu yang tidak efektif sesuai dengan bacaan tadi, kemudian kalian ubah menjadi kalimat efektif di sampingnya. Kerjakan di buku tugas ya, kemudian difoto hasilnya, dikirim ke WA khusus tugas untuk dinilai. Ini kalian mengerjakan ini boleh berkelompok, kalian boleh diskusi melalui WA dengan teman sekelompokmu. Ayo kerjakan tugas ini secara mandiri. Teks ini bisa kalian lihat pada buku tema 3 halaman 134. Rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas.
Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia nggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Yang ini kalian kerjakan secara mandiri, tidak berkelompok lagi ya. Nah, ini dia soalnya. Kalian tulis di buku tugas. Jawablah pertanyaan berikut. Ada 3 soal. Kalian tulis. Kemudian hasilnya difoto, dikirim ke WA khusus tugas. Tidak hanya ditulis soalnya, tetapi juga dikerjakan ya. Yang pertama, tulislah 3 kosakata non baku yang kalian temukan dalam bacaan tersebut. Jadi dalam bacaan tadi ada beberapa kosakata non baku. Silakan kalian cari, kemudian tulis hasilnya pada buku tugasmu. Yang ini soalnya ditulis ya, kan hanya 3, tidak terlalu banyak kan. Nomor 2, tuliskan perbaikan kosakata dari jawaban nomor 1. Jadi, setelah kalian menemukan 3 kosakata non baku, kalian ubah menjadi kosakata yang baku untuk menjawab soal nomor 2. Berikutnya yang terakhir, kapan kita menggunakan kosakata baku? Nah, tadi sudah dibahas di awal ya. Kosakata baku itu digunakan untuk apa? Pada saat bagaimana? Nah, kalau kalian lupa, bisa ulangi lagi menonton videonya dari awal. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.